Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati. Kali ini dalam video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada video sebelumnya, kalian telah belajar tentang persamaan nilai mutlak untuk bagian yang pertama, yaitu tentang konsepnya. Nah, dalam video kali ini, kita masih akan membahas tentang persamaan nilai mutlak untuk part yang kedua, yaitu tentang persamaan nilai mutlak bentuk 1, 2, dan 3. Sebelum kita lanjutkan, silahkan bagi yang belum subscribe untuk di-subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya. Baik, langsung kita lanjutkan. Di video sebelumnya sudah dimunculkan untuk bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak ya. Ada 5 bentuk yang akan kita pelajari di sini, yaitu mutlak fx sama dengan c, yang kedua mutlak fx sama dengan mutlak gx, yang ketiga mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0, yang keempat mutlak fx ditambah atau dikurangi mutlak gx sama dengan c, dan yang kelima a kali mutlak fx dikuadratkan ditambah b dikali mutlak fx ditambah c sama dengan 0. Namun dalam video kali ini kita hanya akan membahas tentang bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Baik, kita akan langsung mulai dari bentuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu mutlak fx sama dengan c. Kita akan memulai penjelasannya dengan mengambil beberapa contoh soal sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, mutlak x min 4 sama dengan 5. Yang kedua, mutlak 3 min 2x sama dengan 5, mutlak 3 min 2x sama dengan 7, yang ketiga 4 kali mutlak x min 2 ditambah 3 sama dengan 7, yang keempat 2 dikurangi 3 dikali mutlak 2x min 1 sama dengan 8. Kita akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan bentuk pertama ini dengan menyelesaikan contoh-contoh soal berikut. Kita mulai dari nomor 1. Mutlak x min 4 sama dengan 5. Berapakah penyelesaiannya? Kita ingat dulu untuk definisinya. Kalian sebelumnya sudah pernah belajar tentang definisi mutlak. Seperti ini ya. Untuk mutlak x akan sama dengan x untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, atau akan bernilai negatif x untuk x-nya kurang dari 0. Nah, nanti di sini kita akan mencoba menyelesaikannya dengan definisi terlebih dahulu, yaitu dengan definisi ini. Kita mulai penyelesaiannya. Mutlak x min 4 itu akan memiliki dua arti ya. Mutlak x min 4 akan bernilai x min 4 untuk x min 4 lebih dari sama dengan 0. Jadi kemudian ini kita sederhanakan ya. Jadi mutlak x min 4 itu akan bernilai x min 4 untuk x lebih dari sama dengan 4. Atau mutlak x min 4 akan bernilai negatif dari x min 4 untuk x kurang dari 4. Kita coba selesaikan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk x lebih dari sama dengan 4. Maka kita tuliskan dulu soalnya. Mutlak x min 4 sama dengan 5. Ini kita ganti ya nilainya. Kita ganti dengan yang pertama, yaitu x min 4 sama dengan 5. Kita selesaikan x-nya. X sama dengan 5 ditambah 4, maka diperoleh x sama dengan 9. Atau kita coba untuk yang kedua, untuk x kurang dari 4. Kita tuliskan kembali seperti ini. Maka mutlak x min 4-nya adalah negatif dari x min 4. Persamaan negatif dari x min 4 sama dengan 5 itu ekuivalen dengan x min 4 sama dengan negatif 5. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Maka diperoleh x-nya adalah negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian dari mutlak x min 4 sama dengan 5 adalah negatif 1 atau 9. Nah, ini yang disebut dengan penyelesaian dengan menggunakan definisi.
Jadi penyelesaian ini kalian coba perhatikan di bagian yang saya beri kotak merah ini. Nah, X-4 sama dengan 5 dan X-4 sama dengan min 5. Jadi dari sini, dari proses ini tadi, untuk yang pertama, ini memang langsung ya sesuai dengan definisinya. Tapi untuk yang kedua, ini adalah proses bentuk ekuivalen. Karena pada dasarnya, konsepnya adalah negatif dari X-4 sama dengan 5. Tapi karena kedua ruas kita kalikan negatif 1, maka diperoleh X-4 sama dengan negatif 5. Nah, dari sinilah akhirnya ditemukan suatu teorema, yaitu mutlak fx sama dengan c dapat diselesaikan dengan cara f sama dengan c atau fx sama dengan negatif c. Itu berasal dari sini tadi. Jadi ketika kita akan mencoba menyelesaikan nomor 1 tadi dengan menggunakan teorema, dapat kita tuliskan penyelesaiannya X-4 sama dengan 5 atau X-4 sama dengan negatif 5. Jadi yang kita ubah hanya tinggal C-nya saja. Satunya positif, satunya negatif. Maka dapat diselesaikan X sama dengan 5 ditambah 4, X sama dengan 9, atau X sama dengan negatif 5 ditambah 4, maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, hasilnya tetap sama ya dengan penyelesaian dengan konsep definisi tadi. Jadi silakan mana yang menurut kalian paling mudah, silakan itu yang digunakan. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 atau 9. Baik, kita akan langsung melanjutkan soal nomor 2. Mutlak dari 3 min 2x sama dengan 7. Kita akan coba selesaikan dengan teorema. Maka dapat dituliskan 3 min 2x sama dengan 7 atau 3 min 2x sama dengan negatif 7. Kita coba selesaikan. Negatif 2x sama dengan 7 dikurangi 3. Negatif 2x sama dengan 4. Maka diperoleh x-nya adalah 4 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang kemungkinan kedua, negatif 2x sama dengan negatif 7 dikurangi 3. Diperoleh negatif 2x sama dengan negatif 10. Maka x-nya adalah 5. Jadi di sini, himpunan penyelesaian dari mutlak dari 3 min 2x sama dengan 7 adalah negatif 2,5. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. 4 kali mutlak x min 2 ditambah 3 sama dengan 7. Kita masih akan menyelesaikannya dengan teorema ya, karena lebih simpel. 4 dikali mutlak x min 2 ditambah 3 sama dengan 7. Karena bentuknya masih belum sederhana, jadi kita akan menyederhanakannya terlebih dahulu. 3-nya kita pindah ruas, diperoleh seperti ini. Kemudian 7 dikurangi 3 hasilnya 4 ya. 4 yang di sini kita pindah ruas juga, sehingga diperoleh mutlak x min 2 sama dengan 4 dibagi 4. Diperoleh mutlak x min 2 sama dengan 1. Nah, dari sini baru kita selesaikan dengan konsep mutlak tadi. Kita dapat tuliskan x min 2 sama dengan 1 atau x min 2 sama dengan negatif 1. Kita selesaikan. X sama dengan 1 ditambah 2 yaitu 3, atau x sama dengan negatif 1 ditambah 2, maka diperoleh x sama dengan 1. Jadi penyelesaian dari 4 dikali mutlak x min 2 ditambah 3 sama dengan 7 adalah 1 atau 3. Lanjut ke soal nomor 4. 2 dikurangi 3 kali mutlak dari 2x min 1 sama dengan 8. Baik, kita coba selesaikan. Karena bentuknya masih belum sederhana, maka kita coba sederhanakan terlebih dahulu. 2-nya pindah ruas ya, diperoleh seperti ini. Hati-hati, karena yang pindah 2, maka negatif di sini tetap ya. Kemudian diperoleh 8 dikurangi 2 itu 6. Kita pindah lagi negatif 3-nya, diperoleh hasil seperti ini. Nah, sekarang perhatikan, hati-hati dalam menyelesaikan bentuk persamaan mutlak. Yang namanya nilai mutlak itu selalu positif ya. Padahal di sini tertulis nilainya adalah negatif 2. Berarti ada nggak kemungkinan nilai x yang bisa memenuhi persamaan ini? Ya, tidak ada. Maka untuk soal ini dapat kita tuliskan tidak memiliki penyelesaian, atau dapat dituliskan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Baik, 4 contoh untuk bentuk yang pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk bentuk
yang kedua, yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kita ke contohnya langsung. Saya berikan dua contoh di sini, contoh 5 dan contoh 6. Untuk contoh 5, mutlak x min 4 sama dengan mutlak 2x min 1. Dan contoh yang ke-6, mutlak 2x ditambah 3 sama dengan mutlak 3 min x. Kita selesaikan mulai dari contoh 5 terlebih dahulu. Mutlak x min 4 sama dengan mutlak 2x min 1. Ini pun masih akan coba saya selesaikan dengan menggunakan teorema ya. Jadi bisa dituliskan seperti ini. X min 4 sama dengan 2x min 1 atau x min 4 sama dengan negatif dari 2x min 1. Hati-hati, kita berikan kurung ya, agar kita lebih teliti dalam menghitung. Kita selesaikan satu persatu. Yuk, kita kelompokkan x-nya. Jadi diperoleh x min 2x sama dengan min 1 ditambah 4. Diperoleh min x sama dengan 3, maka diperoleh x sama dengan negatif 3. Kemudian untuk yang kemungkinan kedua, x min 4 sama dengan, kita buka kurungnya ya, negatif 2x, negatif dengan negatif berarti positif. Maka diperoleh x min 4 sama dengan min 2x plus 1. Kelompokkan yang ada x-nya, x plus 2x sama dengan 1 plus 4, diperoleh 3x sama dengan 5, dan x-nya adalah 5 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 atau 5 per 3. Ingat ya, menuliskan himpunan penyelesaian itu harus urut dari yang kecil dulu ke yang paling besar. Lanjut ke contoh 6. Mutlak 2x ditambah 3 sama dengan mutlak dari 3 dikurang x. Kita coba selesaikan. 2x ditambah 3 sama dengan 3 dikurang x. Atau 2x ditambah 3 sama dengan negatif dari 3 dikurangi x. Maka dapat kita selesaikan. 2x ditambah x sama dengan 3 dikurangi 3, diperoleh 3x sama dengan 0. Maka nilai x-nya adalah 0 dibagi 3, yaitu 0. Untuk yang berikutnya, 2x ditambah 3 sama dengan negatif, ini dikeluarkan dari kurung ya, negatif 3 ditambah x. Kita kelompokkan lagi yang ada x-nya. 2x dikurangi x sama dengan negatif 3 dikurangi 3, maka diperoleh x-nya adalah negatif 6. Jadi penyelesaian dari mutlak 2x ditambah 3 sama dengan mutlak 3 dikurangi x adalah negatif 6 atau 0. Baik, dua contoh soal sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu mutlak fx sama dengan gx. Bedanya dengan yang tadi, gx-nya nggak ada mutlaknya ya. Nah, tapi di sini ada syarat. Gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak negatif 3 dikurangi x sama dengan x ditambah 7. Yang contoh ke-8, mutlak 2x ditambah 1 dikurangi x sama dengan 11. Kita coba selesaikan untuk contoh 7. Mutlak 3 dikurangi x sama dengan x plus 7. Kita coba selesaikan dengan teorema. Tapi hati-hati ya, di sini kita punya syarat, jadi kita tuliskan dulu syaratnya untuk lebih mudah mengingatnya. X ditambah 7 lebih dari sama dengan 0. Maka dapat dituliskan x-nya harus lebih dari sama dengan negatif 7. Syarat ini harus dipenuhi nantinya. Baik, kita selesaikan. Negatif 3 dikurangi x sama dengan x ditambah 7. Atau negatif 3 dikurangi x sama dengan negatif dari x ditambah 7. Kita selesaikan. Seperti ini ya, pindah ruas. Diperoleh x-nya sama dengan negatif 5. Sekarang kita cek dulu. Untuk x sama dengan negatif 5 itu, apakah lebih dari sama dengan negatif 7? Ya, betul. Karena negatif 5 itu lebih besar dari negatif 7. Maka nilai x sama dengan negatif 5 memenuhi. Lanjut ke kemungkinan yang kedua.
Kita keluarkan dulu dari kurung. Diperoleh seperti ini ya. Kita sederhanakan, kita pindah ruas. Maka ruas kiri bernilai 0, ruas kanan bernilai negatif 4. Di sini berarti tidak memenuhi ya, karena tidak ada variabel juga di situ. Jadi, penyelesaian untuk contoh 7 adalah negatif 5. Lanjut ke contoh 8. Mutlak 2x ditambah 1 dikurangi x sama dengan 11. Masih kita selesaikan dengan teorema. Mutlak dari 2x ditambah 1 dikurangi x sama dengan 11. Ini belum sederhana ya. Jadi kita sederhanakan dulu. Kita pindah dulu negatif x-nya ke ruas kanan. Diperoleh seperti ini. Baru kita selesaikan. Syaratnya, 11 ditambah x lebih dari sama dengan 0, maka dapat dituliskan x lebih dari sama dengan negatif 11. Baik, kita selesaikan. 2x ditambah 1 sama dengan 11 ditambah x, atau 2x ditambah 1 sama dengan negatif dari 11 ditambah x. Kita selesaikan masing-masing. Kita pindah ruas seperti ini. Diperoleh x-nya sama dengan 10. Kita cek, apakah 10 itu lebih dari negatif 11? Ya, berarti di sini nilai x sama dengan 10 memenuhi syarat. Berikutnya, kita keluarkan dulu dari kurung ya, yang sebelah kanan. Diperoleh seperti ini. Maka 2x ditambah x sama dengan negatif 11 dikurangi 1, diperoleh x-nya adalah negatif 4. Kita cek kembali, apakah negatif 4 itu lebih dari sama dengan negatif 11? Ya, ternyata negatif 4 memang nilainya lebih dari negatif 11. Jadi, untuk x sama dengan negatif 4 juga memenuhi syarat. Maka penyelesaian dari mutlak 2x plus 1 dikurangi x sama dengan 11 adalah negatif 4 atau 10. Baik, itu 3 bentuk yang kita bahas pada video kali ini. Untuk bentuk yang berikutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu video yang berjudul bentuk persamaan mutlak keempat dan 5. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa terus belajar, terus mencoba untuk meningkatkan kemampuan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.